Kotak kayu yang selama 20 tahun tidak pernah saya lepaskan. Bahkan ketika menandatangani restorasi biola kerajaan di Wina. Justru saya temukan kembali utuh di sebuah bangku koridor kecil kota lama Semarang. Setelah berpindah melalui tangan orang-orang yang bahkan tidak pernah saling mengenal. Dan tidak seorang pun merasa telah melakukan sesuatu yang layak dipuji. Saya baru memahami makna semua itu beberapa hari kemudian. Saat pesawat mulai turun menuju Semarang, saya sama sekali tidak membawa harapan semacam itu. Yang saya bawa hanyalah kebiasaan buruk. Saya selalu menghitung risiko. Selalu. Setiap kota baru saya nilai dengan cara yang sama. Saya mengamati wajah orang. Saya memperhatikan bagaimana mereka menjaga jarak. Saya melihat apakah orang menggenggam tas mereka lebih erat ketika orang asing lewat. Bagi saya, kota adalah cermin kepercayaan. Dan saya hampir tidak pernah menemukan cermin yang membuat saya puas. 8 tahun lalu, seorang rekan kerja menjual kepercayaan kami demi uang. Ia bukan pencopet, bukan perampok. Ia kurator museum. Orang yang setiap hari berbicara tentang sejarah dan kehormatan. Sejak saat itu, saya berhenti percaya bahwa pendidikan membuat manusia lebih jujur. Bandara yang saya datangi pagi itu tidak berusaha terlihat mewah. Segalanya terasa efisien. Petunjuk arah mudah dipahami. Antrean bergerak tenang. Tidak ada dorongan yang membuat saya harus mengangkat siku untuk melindungi koper. Saya tetap waspada. Sudah menjadi kebiasaan. Saya memegang gagang kotak kayu itu lebih erat daripada pegangan koper saya sendiri. Kotak itu kecil. Permukaannya dipenuhi bekas goresan halus. Di dalamnya tersimpan pahat, pisau ukir, dan alat pengukur buatan tangan peninggalan guru saya. Bagi orang lain mungkin hanya kumpulan besi tua. Bagi saya nilainya tidak bisa dihitung. Perjalanan menuju kota lama dimulai beberapa saat kemudian. Saya sengaja tidak memesan kendaraan pribadi. Saya ingin melihat bagaimana kota ini bernapas. Bukan dari balik kaca hotel, melainkan dari jalur yang dipakai warganya setiap hari. Yang pertama membuat saya bingung justru bukan bangunannya, melainkan ritmenya. Orang berjalan cepat, namun tidak saling bertabrakan. Semua tampak tahu kapan harus memberi jalan, kapan harus menunggu. Tidak ada suara klakson yang memaksa perhatian. Saya melihat seorang petugas kebersihan menyapu trotoar dengan gerakan yang tenang. Beberapa meter di depan, seorang pegawai toko membuka pintu lebih lebar agar seorang perempuan lanjut usia dapat melewati ambang tanpa harus mengubah langkah. Tidak ada yang bertepuk tangan. Tidak ada yang memotret. Peristiwa kecil itu berlalu begitu saja. Seolah memang seharusnya demikian. Kalimat itu terus muncul di kepala saya. Memang seharusnya. Saya belum tahu bahwa beberapa hari lagi saya akan mendengarnya langsung dari orang Indonesia. Saya berhenti di sebuah kedai kopi kecil yang dindingnya dipenuhi foto-foto alat musik tua. Pemiliknya mengenali logo bengkel restorasi saya pada tas kerja. Ia tidak menunjukkan kekaguman. Ia justru bertanya apakah perjalanan saya melelahkan. Lalu menyodorkan segelas air sebelum saya sempat memesan minuman. Gerakan sederhana. Namun terasa aneh. Di banyak kota besar Eropa, keramahan sering diawali dengan kepentingan. Di sini saya belum menemukan kepentingan itu. Sore mulai turun. Saya berjalan menuju sebuah perpustakaan musik komunitas yang menjadi tujuan utama kunjungan saya. Gedungnya sederhana. Rak-raknya dipenuhi partitur yang sudah menguning. Beberapa anak remaja sedang memperbaiki stand not balok yang patah. Mereka saling meminjam alat, tidak saling menghitung. Seseorang kehilangan obeng. Orang lain langsung mengulurkan miliknya, lalu kembali bekerja, tanpa meminta kembali saat itu juga. Saya memperhatikan cukup lama. Entah mengapa saya merasa gelisah. Bukan karena tempat itu berbahaya, justru sebaliknya. Saya mulai kesulitan menemukan alasan untuk tetap curiga. Dan itu membuat saya tidak nyaman. Malam tiba lebih cepat daripada yang saya sadari. Lampu-lampu jalan menyala rapi. Koridor pejalan kaki tetap hidup.
Beberapa keluarga masih duduk menikmati makanan hangat. Anak-anak tertawa tanpa membuat orang dewasa terlihat khawatir. Saya melihat jam tangan. Sudah lewat pukul 9. Di banyak kota yang pernah saya kunjungi, saya pasti sudah kembali ke hotel. Namun langkah saya belum juga berhenti. Ada sesuatu yang ingin saya pahami. Atau mungkin sesuatu yang diam-diam mulai meruntuhkan keyakinan saya. Ketika akhirnya saya berdiri di depan bangku kayu tua di sudut koridor itu, tangan saya masih menggenggam erat kotak peninggalan guru saya. Beberapa detik kemudian, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, saya perlahan melepaskan genggaman itu dan membiarkan kotak tersebut tetap berada di atas bangku sebelum saya berjalan menjauh tanpa menoleh sedikit pun. Saya menghitung langkah. 10, 20, 30. Tidak sekalipun saya menoleh. Jantung saya justru berdetak lebih keras ketika kotak itu sudah tidak lagi berada dalam jangkauan pandangan. Saya mengenal diri saya sendiri. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah meninggalkan kotak itu, bahkan untuk pergi ke toilet di museum. Kini saya melakukannya di kota yang baru saya kenal kurang dari 1 hari. Bodoh. Atau mungkin putus asa. Saya terus berjalan memasuki lorong lain. Di ujung jalan terdapat kios kecil yang menjual teh panas dan roti bakar. Saya membeli secangkir teh. Bukan karena haus, saya hanya membutuhkan alasan untuk berhenti. 5 menit berlalu. Saya menatap layar jam. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan. Saya tertawa kecil. Seolah-olah ada orang yang tahu siapa pemilik kotak itu. Logika saya mulai bekerja. Mungkin seseorang sudah membukanya. Mungkin mereka sedang mencari identitas. Atau mungkin isinya sudah berpindah tangan. Saya menghabiskan teh itu tanpa benar-benar merasakan rasanya. Udara malam terasa lembab. Beberapa pesepeda melintas. Seorang pria parubaya sedang menata pot tanaman di depan tokonya yang hampir tutup. Tidak ada suasana panik. Tidak ada kerumunan. Saya kembali menuju bangku tadi. Langkah saya sengaja diperlambat. Saya ingin mengamati dari jauh. Bangku itu kosong. Kotaknya tidak ada. Saya berhenti. Hanya beberapa detik. Namun cukup untuk membuat semua kenangan lama kembali. Museum, alarm, etalase yang terbuka. Rekan yang selama bertahun-tahun saya anggap saudara. Semua muncul bersamaan. Saya menarik napas panjang. Akhirnya, saya pikir. Dunia memang selalu sama. Saya mendekati bangku itu. Benar-benar kosong. Tidak ada kotak, tidak ada siapapun yang tampak mencurigakan. Yang ada hanya seorang petugas kebersihan kota, sedang mengumpulkan daun-daun kering ke dalam gerobaknya. Saya tidak langsung bertanya. Saya memperhatikan lebih dulu. Pria itu menyelesaikan pekerjaannya. Ia kemudian melihat bangku yang tadi saya datangi. Tatapannya berhenti sesaat. Lalu ia berjalan ke arah kios minuman di seberang jalan. Mereka berbicara sebentar. Saya tidak mendengar isinya. Pemilik kios menggeleng pelan. Petugas itu mengangguk. Kemudian keduanya kembali bekerja seperti biasa. Tidak ada ekspresi panik. Tidak ada gerakan tergesa-gesa. Saya mulai mendekat. Sebelum sempat bertanya, pemilik kios justru lebih dulu menoleh kepada saya. Ia memperhatikan wajah saya beberapa detik, lalu bertanya dengan suara pelan, apakah saya sedang mencari sebuah kotak kayu kecil. Saya terdiam. Saya mengangguk. Pria itu tersenyum ringan. Bukan senyum lega, bukan pula senyum bangga. Lebih seperti seseorang yang akhirnya menemukan potongan teka-teki. Ia mengatakan bahwa sekitar 15 menit lalu, ada seorang anak sekolah musik melihat kotak itu tertinggal di bangku. Anak itu tidak berani menyentuhnya sendiri. Ia memanggil petugas kebersihan yang sedang lewat. Petugas kebersihan juga tidak membawanya pulang. Mereka sepakat menitipkannya kepada penjaga perpustakaan musik komunitas, karena bangunan itu masih buka lebih lama malam ini. Saya mengerutkan dahi. Rantai keputusan itu terasa aneh. Mengapa tidak langsung membuka kotaknya?
Mengapa tidak menyerahkannya ke kantor polisi? Mengapa memilih perpustakaan? Saya berjalan menuju perpustakaan yang jaraknya hanya beberapa ratus meter. Bangunannya masih terang. Beberapa anak muda sedang menyusun kursi setelah latihan ansambel. Begitu saya masuk, seorang perempuan lanjut usia yang menjaga meja administrasi mengangkat sebuah kotak kayu dari balik mejanya. Kotak saya. Tidak kurang sedikit pun. Ia bahkan belum menyentuh penguncinya. Saya mendekat perlahan. Perempuan itu bertanya apakah saya dapat menjelaskan isi di dalam kotak sebelum ia menyerahkannya. Saya menyebutkan satu persatu. Pahat kecil, pisau lengkung, penggaris kuningan, kain linen tua, sebuah batu asah berbentuk oval. Perempuan itu langsung mendorong kotak tersebut ke arah saya. Tidak ada formulir panjang. Tidak ada tatapan curiga. Tidak ada permintaan imbalan. Saya membuka penguncinya. Semuanya masih berada di tempat yang sama. Bahkan posisi kain penutupnya tidak berubah. Saya menatap perempuan itu, lalu bertanya mengapa mereka begitu yakin tidak membuka isi kotak itu. Ia berpikir beberapa detik, kemudian menjawab pelan bahwa kalau barang itu bukan milik mereka, mereka tidak punya alasan untuk melihat ke dalamnya. Jawaban itu begitu sederhana. Justru karena terlalu sederhana, saya tidak menemukan cara untuk membantahnya. Saya mengeluarkan beberapa lembar uang. Bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai rasa terima kasih. Perempuan itu segera menggeleng. Ia memanggil petugas kebersihan yang tadi saya lihat. Pria itu datang sambil masih mengenakan sarung tangan kerjanya. Saya kembali menawarkan uang itu kepada mereka berdua. Mereka saling berpandangan sebentar. Lalu petugas itu tersenyum kecil dan berkata pelan bahwa tidak perlu, karena memang sudah seharusnya barang kembali kepada pemiliknya. Kalimat itu terdengar biasa, sangat biasa. Namun justru kesederhanaannya membuat saya kehilangan kata-kata. Di Eropa, saya berkali-kali mengikuti seminar tentang etika publik. Saya pernah mendengar pidato panjang mengenai integritas. Saya membaca laporan akademik tentang modal sosial. Malam itu, semua teori itu terasa jauh lebih rumit dibanding satu kalimat pendek yang diucapkan tanpa nada menggurui. Saya meninggalkan perpustakaan dengan kotak di tangan. Namun langkah saya tidak lagi sama. Saya mulai bertanya-tanya, apakah yang saya lihat malam ini hanyalah keberuntungan luar biasa? Atau justru saya baru saja menyentuh sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar kejujuran seorang individu. Saat pertanyaan itu belum sempat saya jawab, keesokan paginya sebuah kejadian lain yang sama sekali tidak berkaitan dengan kotak kayu membuat keyakinan lama saya kembali diguncang. Kali ini dengan cara yang bahkan lebih sulit dijelaskan. Keesokan paginya saya bangun lebih awal daripada biasanya. Bukan karena ada jadwal. Saya hanya tidak bisa tidur nyenyak. Kalimat pendek yang saya dengar semalam terus berputar di kepala. Memang sudah seharusnya. Aneh. 3 kata itu terdengar lebih berat daripada ratusan halaman buku tentang etika yang pernah saya baca. Saya memutuskan berjalan kaki. Udara pagi masih sejuk. Beberapa toko baru membuka pintu. Aroma kopi bercampur dengan wangi roti yang baru keluar dari oven kecil di sudut jalan. Tidak jauh dari sana, beberapa siswa berseragam sedang menyapu halaman sekolah sebelum bel pertama berbunyi. Tidak ada guru yang mengawasi. Tidak ada teriakan. Mereka saling bergantian memegang sapu. Setelah selesai, masing-masing langsung kembali bercanda. Saya berhenti beberapa saat. Di banyak tempat, pekerjaan seperti itu dianggap hukuman. Di sini, wajah mereka tidak menunjukkan beban. Saya melanjutkan perjalanan menuju bengkel restorasi alat musik komunitas yang kemarin direkomendasikan pemilik kedai kopi. Bangunannya sederhana, atap seng, jendela kayu yang mulai memudar warnanya. Namun bagian dalamnya sangat rapi. Biola sekolah, gitar akustik, angklung, hingga beberapa alat musik tiup tersusun berdasarkan nomor inventaris. Setiap rak memiliki catatan kecil, tanggal masuk, kerusakan, perkiraan selesai.
Tidak ada sistem komputer canggih, tetapi semuanya mudah dipahami. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun sedang mengamplas leher sebuah biola pelajar. Gerakannya lambat. Sangat hati-hati. Ia memperkenalkan diri sebagai Rahmat, bukan pemilik bengkel, hanya relawan. 3 hari setiap minggu, ia datang membantu memperbaiki alat musik milik sekolah-sekolah yang tidak mampu membeli yang baru. Saya bertanya siapa yang membayarnya. Rahmat tersenyum. Ia menjawab, tidak ada. Kalau ada waktu luang, ia datang. Kalau sedang sibuk bekerja, orang lain menggantikannya. Begitu saja. Jawaban itu lagi-lagi terlalu sederhana. Saya mengeluarkan salah satu pahat dari kotak kayu saya. Rahmat memperhatikannya cukup lama. Matanya berbinar. Bukan karena harga alat itu, melainkan karena bentuknya. Ia meminta izin memegangnya. Saya menyerahkan dengan sedikit ragu. Beberapa detik kemudian, saya menyadari sesuatu. Saya sama sekali tidak merasa takut. Padahal kemarin saya bahkan tidak ingin orang lain menyentuh kotak itu. Perubahan kecil itu membuat saya sendiri terkejut. Rahmat mengembalikan pahat tersebut dengan kedua tangan. Lalu ia berkata bahwa gurunya dulu selalu mengajarkan satu hal. Alat yang baik harus kembali kepada pemiliknya dalam keadaan lebih baik daripada saat dipinjam. Saya mengangguk pelan. Kalimat itu mengingatkan saya pada guru saya sendiri di Belgia. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Indonesia, saya merasa jarak ribuan kilometer di antara dua budaya tiba-tiba mengecil. Siang hari, bengkel mulai ramai. Bukan oleh pelanggan, melainkan oleh anak-anak sekolah. Mereka datang membawa alat musik masing-masing. Ada yang retak, ada yang senarnya putus. Yang menarik perhatian saya bukan proses perbaikannya, melainkan cara mereka menunggu. Tidak ada yang rebut, tidak ada yang menyelah. Anak yang datang lebih dulu, otomatis dilayani lebih dulu. Tidak seorang pun perlu mengingatkan. Saya bertanya kepada Rahmat, apakah aturan itu tertulis? Ia menggeleng. Katanya semua sudah tahu. Saya kembali terdiam. Selama ini saya mengira keteraturan hanya bisa lahir dari pengawasan. Hari itu, saya melihat keteraturan tumbuh dari kebiasaan. Menjelang sore, saya berpamitan. Rahmat meminta saya datang lagi malam berikutnya. Komunitas musik akan mengadakan latihan kecil. Tidak ada konser, tidak ada tamu penting. Hanya latihan biasa. Saya menerima undangan itu. Dalam perjalanan pulang, saya melewati sebuah minimarket yang cukup ramai. Kasir hanya 2 orang. Pembeli terus berdatangan. Anehnya, antrean tetap bergerak tenang. Seorang pria menyadari dompetnya tertinggal di rak minuman. Ia baru sadar setelah hampir keluar toko. Sebelum ia kembali, seorang ibu muda sudah lebih dulu mengangkat dompet itu dan menyerahkannya kepada kasir tanpa sedikit pun membuka isinya. Kasir hanya memberi tanda kecil. Dompet diletakkan di bawah meja. Beberapa menit kemudian, pemiliknya datang. Setelah menjelaskan isi dompet, ia langsung menerimanya kembali. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada keributan, tidak ada orang yang merasa sedang menjadi pahlawan. Semuanya berlangsung seperti bagian dari rutinitas sehari-hari. Saya berdiri cukup lama di depan minimarket itu. Bukan karena dompet tersebut, melainkan karena tidak seorang pun tampak menganggap kejadian itu istimewa. Di kepala saya muncul pertanyaan yang mulai mengganggu. Bagaimana sebuah masyarakat bisa menganggap kejujuran sebagai sesuatu yang biasa, sementara di banyak tempat lain justru dianggap tindakan luar biasa? Saya belum menemukan jawabannya. Namun malam itu, ketika saya kembali ke bengkel komunitas untuk menghadiri latihan musik sederhana, sebuah peristiwa kecil yang melibatkan seorang anak laki-laki dan sebuah amplop lusuh membuat pertanyaan itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih sulit saya abaikan. Malam turun perlahan. Lampu-lampu di sepanjang koridor mulai memantulkan cahaya kekuningan ke batu-batu tua yang masih menyimpan jejak ratusan musim hujan. Saya tiba sedikit lebih awal. Pintu bengkel sudah terbuka. Dari dalam terdengar suara alat musik yang sedang disetem. Bukan pertunjukan, bukan latihan profesional,
Hanya beberapa orang yang berusaha membuat nada mereka saling bertemu. Rahmat melambaikan tangan. Ia sedang membantu seorang siswi mengganti senar biola yang putus. Di sudut ruangan, dua anak kecil menyusun kursi lipat tanpa diminta. Selesai menyusun, mereka langsung duduk sambil membuka buku pelajaran. Tidak ada orang yang menyuruh. Tidak ada yang memberi hadiah. Saya mulai terbiasa melihat hal-hal seperti itu. Namun, belum benar-benar memahaminya. Beberapa menit kemudian, seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 tahun berlari masuk. Seragam sekolahnya masih dikenakan. Tasnya tampak berat. Napasnya terengah. Di tangannya terdapat sebuah amplop coklat yang sudah mulai kusut. Ia tidak langsung masuk ke ruang latihan. Ia mencari Rahmat terlebih dahulu. Rahmat menghampiri. Anak itu menyerahkan amplop tersebut. Rahmat tidak membukanya. Ia hanya mengangguk pelan, lalu menaruh amplop itu di atas meja kerja. Saya memperhatikan semuanya. Tidak seorang pun tampak penasaran. Tidak ada yang bertanya isi amplop itu. Padahal jumlah orang di ruangan cukup banyak. Latihan musik dimulai. Nada-nada sederhana memenuhi ruangan kecil itu. Beberapa anak masih sering salah masuk tempo. Yang lain tertawa. Kemudian mengulang lagi. Tidak ada yang mengejek. Saya duduk di kursi paling belakang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya menikmati suara biola tanpa memikirkan harga instrumennya. Usai latihan, rasa penasaran saya tidak tertahankan. Saya bertanya kepada Rahmat mengenai amplop tadi. Rahmat tersenyum. Ia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya bukan uang, bukan dokumen, melainkan beberapa lembar kwitansi lama dan daftar inventaris alat musik sekolah yang sudah pudar tintanya. Rahmat menjelaskan bahwa anak tadi menemukannya di sebuah gudang sekolah yang sedang dibersihkan. Dokumen itu sebenarnya tidak memiliki nilai ekonomi. Namun bagi komunitas mereka, catatan tersebut penting. Di sanalah tercatat sejarah puluhan alat musik yang selama bertahun-tahun diperbaiki bergantian oleh para relawan. Kalau dokumen itu hilang, mereka akan kehilangan jejak siapa yang pernah meminjam, memperbaiki, dan menyumbangkan alat-alat tersebut. Saya bertanya mengapa anak itu repot-repot mengantarkannya malam hari. Rahmat hanya mengangkat bahu. Katanya mungkin karena besok sekolah libur. Ia tidak ingin lupa. Jawaban sesingkat itu kembali membuat saya kehabisan argumen. Di dunia yang saya kenal, banyak orang hanya bergerak jika ada tenggat waktu atau imbalan. Di sini saya terus menemukan orang-orang yang bergerak hanya karena merasa itu memang perlu dilakukan. Latihan selesai. Anak-anak membereskan kursi. Salah seorang mengambil sapu. Yang lain mengangkat tempat sampah. 15 menit kemudian, ruangan kembali rapi. Tidak ada daftar piket yang ditempel di dinding. Saya mencarinya. Tidak ada. Rahmat tertawa kecil melihat saya memperhatikan setiap sudut ruangan. Ia bertanya apakah saya sedang mencari sesuatu. Saya menjawab bahwa saya mencari aturan. Rahmat tampak berpikir sebentar. Lalu ia mengatakan bahwa kalau semua orang menunggu aturan untuk melakukan hal kecil, pekerjaan tidak akan pernah selesai. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menghantam saya lebih keras daripada yang saya duga. Sepanjang karir saya, hampir semua sistem yang saya kenal dibangun di atas pengawasan. Audit, kamera, prosedur, kontrak. Di ruangan kecil ini saya justru melihat sesuatu yang berbeda. Kepercayaan datang lebih dahulu. Aturan hanya mengikuti. Saat saya hendak pulang, hujan mulai turun. Tidak deras, namun cukup untuk membuat jalanan berkilau. Rahmat menawarkan payung. Saya menolak dengan sopan. Hotel tidak terlalu jauh. Saya memilih berjalan. Beberapa puluh meter dari bengkel, saya melihat seorang pria tua berhenti di depan sebuah rak buku kecil yang berdiri di tepi trotoar. Rak itu tidak dijaga siapapun. Tidak ada gembok, tidak ada kamera yang terlihat. Beberapa buku tersusun rapi. Pria itu mengambil satu buku, membuka beberapa halaman, lalu memasukkan sejumlah uang ke sebuah kotak logam kecil di samping rak. Ia mengambil uang kembaliannya sendiri, menutup kotak.
kemudian berjalan pergi. Saya mendekat. Tidak ada penjaga, tidak ada petugas. Saya berdiri cukup lama. Masih tidak ada siapapun datang. Saya membaca tulisan kecil yang ditempel pada rak. Isinya hanya menjelaskan bahwa pembeli diminta membayar sendiri sesuai harga yang tertera. Tidak lebih. Saya menoleh ke kiri dan ke kanan. Lalu bertanya kepada seorang perempuan yang sedang menunggu anaknya, apakah rak itu benar-benar tidak dijaga? Perempuan itu mengangguk sambil tersenyum. Katanya rak itu sudah ada cukup lama. Jarang sekali ada masalah. Saya memandangi kotak uang itu. Nilainya mungkin tidak besar, tetapi maknanya jauh lebih besar daripada jumlah uang di dalamnya. Malam itu saya kembali ke hotel dengan langkah yang jauh lebih lambat. Saya mulai menyadari bahwa kotak kayu saya bukanlah sebuah keajaiban yang berdiri sendiri. Ia hanyalah satu mata rantai kecil dari sesuatu yang tampaknya telah tumbuh lama di tempat ini. Namun saya masih belum sadar bahwa keesokan harinya saya sendiri akan menjadi penyebab kegelisahan seluruh komunitas itu. Bukan karena kehilangan sesuatu, melainkan karena tanpa sengaja, saya membuat mereka percaya bahwa saya sedang membutuhkan pertolongan. Pagi berikutnya langit tampak lebih cerah. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah yang masih terasa di sepanjang jalan. Saya keluar tanpa membawa banyak barang, hanya buku catatan. Kotak kayu tetap saya simpan di hotel. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, saya berani meninggalkannya. Saya sendiri terkejut dengan keputusan itu. Perubahan itu terjadi begitu pelan. Hampir tidak saya sadari. Saya berniat mengunjungi sebuah gedung pertunjukan kecil yang sedang direnovasi. Rahmat mengatakan beberapa relawan sedang memperbaiki ruang akustiknya. Saya ingin melihat pekerjaan mereka. Di tengah perjalanan, telepon saya bergetar. Sebuah panggilan dari Belgia. Klien lama. Percakapan berlangsung cukup lama. Saya berhenti di bawah rindang pohon agar suara lebih jelas. Setelah panggilan selesai, saya memasukkan telepon ke dalam saku. Atau setidaknya saya mengira begitu. Saya terus berjalan. Sekitar 20 menit kemudian, saya tiba di gedung pertunjukan. Beberapa relawan sedang mengangkat panel kayu. Yang lain mengecat dinding. Suasana tenang. Semua orang sibuk. Rahmat menyambut saya. Ia langsung mengajak berkeliling. Kami membicarakan jenis kayu, pantulan suara, cara mempertahankan karakter instrumen tua. Percakapan itu begitu menarik hingga saya lupa waktu. Baru ketika ingin menunjukkan foto sebuah biola abad ke-18, saya merogoh saku. Kosong. Saya mencoba saku yang lain. Tetap kosong. Tas kecil saya juga tidak ada. Telepon itu lenyap. Saya berhenti berbicara. Rahmat memperhatikan wajah saya. Ia bertanya apakah ada yang terjadi. Saya menjelaskan dengan pelan. Telepon saya hilang. Di dalamnya tersimpan ribuan foto restorasi, dokumen kerja, kontak klien, catatan yang saya kumpulkan selama puluhan tahun. Rahmat tidak langsung mengajukan banyak pertanyaan. Ia hanya bertanya satu hal. Di mana terakhir kali saya menggunakannya? Saya mengingat kembali. Di bawah pohon, saat menerima panggilan. Rahmat mengangguk. Kemudian melakukan sesuatu yang sama sekali tidak saya duga. Ia tidak berlari sendiri. Ia juga tidak memerintahkan siapapun. Ia hanya memberitahu beberapa orang bahwa saya kemungkinan menjatuhkan telepon dalam perjalanan. Tidak lebih. Yang terjadi setelah itu sulit saya jelaskan. Seorang pemuda yang sedang mengecat meletakkan kuasnya. Dua siswi yang baru datang memilih berjalan ke arah jalan utama. Seorang ibu yang sedang mengantar makanan bertanya rute yang saya lalui. Seorang penjaga toko di seberang ikut memperhatikan. Tidak ada kepanikan, tidak ada komando. Masing-masing bergerak ke arah berbeda. Seolah mereka sudah memahami apa yang harus dilakukan. Saya menawarkan ikut mencari. Rahmat justru meminta saya tetap di tempat. Katanya kalau semua orang berjalan tanpa arah, pencarian akan lebih sulit. Kalimat itu masuk akal. Namun yang membuat saya heran adalah semua orang tampaknya langsung sepakat tanpa perlu dipimpin. Saya duduk di bangku kayu. Menunggu.
Menit-menit terasa sangat lambat. Ingatan lama kembali datang. Di Eropa saya pernah kehilangan telepon, kurang dari 10 menit. Ketika ditemukan, kartu SIM sudah dibuang, data dipindahkan, perangkat dijual. Pengalaman itu membuat saya selalu mencadangkan semua berkas. Tetapi tetap saja, tidak semua kenangan bisa dicadangkan. 20 menit berlalu, belum ada kabar. Saya mulai kehilangan harapan. Rahmat tetap tenang. Ia justru menyuguhkan segelas teh hangat. Saya tidak mengerti bagaimana ia bisa setenang itu. 35 menit. Seorang anak kecil datang berlari, namun bukan membawa telepon. Ia hanya mengatakan bahwa seseorang menemukan benda yang mungkin milik tamu dari Belgia. Bukan di bawah pohon. Bukan pula di pinggir jalan, melainkan di sebuah kios sayur yang bahkan tidak saya ingat pernah saya lewati. Saya mengernyit. Bagaimana mungkin? Rahmat hanya tersenyum kecil. Ia berkata bahwa lebih baik kami datang sendiri. Saya mengikuti langkahnya. Semakin dekat ke kios itu, semakin banyak pertanyaan memenuhi kepala saya. Kalau telepon itu benar-benar jatuh di tempat lain, berarti saya telah salah mengingat. Tetapi kalau memang jatuh di bawah pohon, bagaimana benda itu bisa sampai ke kios yang berjarak ratusan meter tanpa seorang pun mencoba memilikinya? Saya mempercepat langkah. Perasaan saya bercampur, cemas, penasaran. Dan entah mengapa, mulai berharap bahwa jawaban yang akan saya temukan sekali lagi akan memaksa saya mengubah cara saya memandang negeri ini. Kios sayur itu berada di sebuah tikungan kecil, tidak mencolok. Atapnya dari seng. Di depannya berjajar keranjang berisi cabai, tomat, dan daun-daunan yang masih basah. Saya berhenti beberapa langkah sebelum masuk. Seorang perempuan paruh baya sedang melayani 2 pembeli. Ia tidak tampak terburu-buru. Rahmat tidak langsung bertanya mengenai telepon saya. Ia lebih dahulu menyapa. Mereka berbicara sebentar. Lalu perempuan itu mengangguk pelan. Ia membuka laci kayu kecil di bawah meja kasir. Di sana tergeletak telepon saya. Layar masih menyala. Belum terkunci. Belum berpindah tangan. Saya menghela napas panjang. Namun rasa lega itu segera berubah menjadi rasa penasaran. Saya bertanya bagaimana telepon itu bisa sampai ke sini. Perempuan itu menunjuk ke arah jalan yang baru saja kami lewati. Ia menjelaskan bahwa seorang tukang servis kipas angin menemukan telepon tersebut di dekat pohon. Ia sedang mengendarai sepeda. Karena harus menyelesaikan pekerjaan, ia tidak bisa menunggu lama. Ia lalu menitipkannya kepada kios ini karena tahu pemilik kios hampir tidak pernah tutup pada siang hari. Saya kembali bertanya, mengapa memilih kios ini? Perempuan itu tersenyum. Katanya, semua orang di sekitar sini tahu bahwa kalau ada barang tertinggal, biasanya akan dititipkan di tempat yang selalu ada orangnya. Tidak ada rapat, tidak ada papan pengumuman, hanya kebiasaan. Saya masih belum puas. Saya ingin bertemu orang yang pertama menemukan telepon itu. Perempuan tersebut mengatakan bahwa ia sedang memperbaiki kipas angin di sebuah rumah beberapa gang dari sana. Kalau saya mau menunggu, mungkin ia akan lewat lagi. Saya memilih menunggu. Tidak lama, sekitar 10 menit. Seorang pria dengan sepeda tua berhenti di depan kios. Di belakang sepedanya tergantung kotak perkakas yang sudah kusam. Rahmat memanggilnya. Pria itu turun. Wajahnya tampak bingung ketika mengetahui saya adalah pemilik telepon tersebut. Saya mengulurkan tangan, mengucapkan terima kasih. Ia membalas jabat tangan saya dengan senyum yang sangat tenang. Saya mengeluarkan sejumlah uang dari dompet. Kali ini jumlahnya jauh lebih besar daripada yang saya tawarkan kepada penjaga perpustakaan beberapa malam sebelumnya. Pria itu bahkan tidak sempat melihat nominalnya. Ia langsung menggeleng, pelan, bukan dengan sikap menolak secara dramatis. Ia hanya berkata bahwa kalau menerima uang karena mengembalikan barang orang lain, nanti anak-anak di rumah bisa salah mengerti tentang alasan berbuat baik. Kalimat itu membuat saya membeku. Ia tidak sedang berbicara tentang dirinya.
Ia sedang berbicara tentang contoh yang akan dilihat anak-anaknya. Saya perlahan memasukkan kembali uang tersebut. Pria itu segera menaiki sepedanya. Sebelum pergi, ia hanya melambaikan tangan. Tidak ada pidato, tidak ada nasihat, tidak ada keinginan menjelaskan dirinya lebih jauh. Beberapa detik kemudian, ia sudah menghilang di tikungan. Saya berdiri memandang jalan kosong itu. Lama. Rahmat tidak mengganggu pikiran saya. Kami berjalan kembali menuju gedung pertunjukan. Di tengah perjalanan, saya mulai menyadari sesuatu. Telepon saya sebenarnya tidak pernah berada di satu tempat. Ia berpindah dari tanah ke tangan tukang servis, ke kios sayur, lalu kembali kepada saya. Tidak satu pun dari mereka saling memiliki hubungan keluarga. Mereka bahkan tidak bekerja di tempat yang sama. Namun mereka seolah berbagi pemahaman yang sama mengenai apa yang harus dilakukan. Saya bertanya kepada Rahmat apakah hal seperti ini sering terjadi. Rahmat berpikir sejenak, lalu menjawab bahwa ia tidak tahu seberapa sering, karena biasanya orang tidak membicarakannya. Jawaban itu terasa lebih mengejutkan daripada seluruh kejadian hari itu. Di banyak negara, tindakan baik segera menjadi berita. Di sini, tindakan yang sama justru menghilang sebagai rutinitas. Sore harinya saya kembali ke gedung pertunjukan. Para relawan masih bekerja. Panel-panel kayu mulai terpasang. Suara palu terdengar bersaut-sautan. Tiba-tiba saya melihat sesuatu yang membuat saya kembali berhenti. Di dekat pintu masuk terdapat sebuah papan kecil. Bukan papan proyek, bukan pula daftar penyumbang. Hanya secarik tulisan sederhana yang ditempel menggunakan paku kecil. Isinya mengajak siapapun yang memiliki waktu luang untuk membantu 1 jam saja. 1 jam sudah cukup. Tidak disebutkan nama, tidak ada daftar kehormatan, tidak ada foto para relawan. Saya bertanya siapa yang menulis pengumuman itu. Rahmat tersenyum. Ia sendiri tidak tahu. Katanya tulisan itu sudah beberapa kali diganti karena kertasnya rusak terkena hujan. Namun, isi pesannya tidak pernah berubah. Saya menatap papan itu cukup lama. Untuk pertama kalinya, saya mulai bertanya kepada diri sendiri, apakah selama ini saya terlalu sibuk mencari masyarakat yang sempurna, hingga tidak pernah menyadari bahwa kekuatan terbesar sebuah bangsa mungkin justru lahir dari jutaan tindakan kecil yang tidak pernah meminta tepuk tangan. Dan malam itu, ketika saya menerima undangan makan malam di rumah seorang relawan yang sama sekali baru saya kenal kurang dari 2 hari, saya dihadapkan pada pilihan yang jauh lebih sulit daripada sekedar mempercayakan sebuah telepon atau kotak kayu kepada orang asing. Saya hampir menolak undangan itu. Bukan karena tidak menghargainya, melainkan karena kebiasaan lama saya. Selama bertahun-tahun, saya memisahkan kehidupan pribadi dari pekerjaan. Saya tidak pernah makan malam di rumah klien. Tidak pernah menerima undangan dari orang yang baru saya kenal. Saya selalu merasa batas itu membuat segalanya lebih aman. Rahmat memahami keraguan saya. Ia tidak membujuk. Ia hanya mengatakan bahwa kalau saya merasa tidak nyaman, tidak ada masalah. Kalimat itu justru membuat saya semakin sulit menolak. Tidak ada tekanan. Tidak ada rasa sungkan yang dipaksakan. Saya akhirnya mengangguk. Rumah yang kami datangi berada di sebuah gang kecil. Bukan rumah besar. Halamannya dipenuhi pot tanaman. Di teras terdapat beberapa sandal dengan ukuran berbeda. Pintu terbuka. Seorang perempuan menyambut kami dengan senyum hangat. 2 anak sedang menyelesaikan pekerjaan rumah di meja makan. Mereka hanya menoleh sebentar, lalu kembali menulis. Tidak ada yang sibuk memandangi tamu asing. Saya dipersilakan duduk. Beberapa menit kemudian, makanan sederhana mulai dihidangkan. Sayuran, ikan, sup hangat, nasi yang masih mengepul. Tidak ada penyajian yang berlebihan. Namun, setiap orang memastikan piring saya lebih dulu terisi. Saya merasa canggung. Sudah lama saya tidak merasakan suasana seperti itu. Percakapan mengalir perlahan. Kami tidak membicarakan politik, tidak membicarakan ekonomi. Mereka justru bertanya, bagaimana guru saya mengajarkan seni memperbaiki biola.
Saya bercerita tentang ruang kerja kecil di Belgia, tentang aroma kayu maple tua, tentang kesabaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki retakan setipis rambut. Anak laki-laki di ujung meja mendengarkan dengan sangat serius. Sesekali ia bertanya. Pertanyaannya sederhana, tetapi tepat. Saya mulai lupa bahwa saya sedang berada ribuan kilometer dari rumah. Usai makan malam, hujan turun lagi. Kami duduk di teras. Suara air mengenai genting terdengar pelan. Rahmat menunjuk ke arah sebuah biola tua yang tergantung di dinding. Bentuknya sudah tidak sempurna. Pernisnya memudar. Saya meminta izin melihatnya. Begitu menyentuh kayunya, saya tahu instrumen itu pernah mengalami kerusakan berat. Namun, seseorang telah memperbaikinya dengan sangat hati-hati. Bukan restorasi profesional, tetapi penuh perhatian. Saya bertanya, siapa yang mengerjakannya? Rahmat mengatakan bahwa pekerjaan itu dilakukan bersama-sama oleh beberapa relawan bertahun-tahun lalu. Tidak ada satu nama yang bisa disebut sebagai pembuatnya. Saya memandangi biola itu cukup lama. Selama hidup saya, setiap karya selalu dikaitkan dengan satu ahli, satu bengkel, satu sertifikat. Di depan saya berdiri sebuah instrumen yang lahir dari tangan banyak orang. Tidak sempurna, namun hidup. Tiba-tiba anak laki-laki tadi datang membawa sebuah kotak kecil. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa alat ukir sederhana yang sudah tumpul. Ia mengatakan bahwa ia sedang belajar memperbaiki alat musik. Lalu dengan sangat sopan ia bertanya apakah saya bersedia mengajarkan cara mengasah pahat dengan benar. Saya terdiam. Selama ini saya selalu dibayar mahal untuk memberikan pelatihan seperti itu. Malam ini seorang anak memintanya tanpa mengetahui siapa saya sebenarnya. Saya mengambil batu asah kecil dari tas. Kemudian kami duduk berdampingan. Saya memperlihatkan sudut kemiringan mata pahat, cara mendengarkan bunyi gesekan logam, cara merasakan perubahan permukaan dengan ujung jari. Anak itu mengikuti setiap gerakan. Sangat sabar. Tidak terburu-buru. Sekitar 1 jam kemudian, ia berhasil membuat mata pahat itu kembali tajam. Wajahnya langsung berbinar. Saya spontan mengatakan bahwa alat itu sekarang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Anak itu tersenyum lebar, lalu melakukan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Ia mengambil pahat tersebut, menyimpannya kembali ke dalam kotak, kemudian berkata pelan, bahwa mulai besok, alat itu akan dipakai bergantian oleh teman-temannya yang juga sedang belajar. Saya menatapnya. Saya bertanya, mengapa tidak menyimpannya sendiri? Bukankah ia yang sudah bekerja keras? Anak itu terlihat bingung mendengar pertanyaan saya. Seolah saya baru saja menanyakan sesuatu yang tidak masuk akal. Ia menjawab bahwa kalau semua orang bisa belajar memakai alat yang sama, mereka akan lebih cepat bisa memperbaiki alat musik sekolah. Tidak ada nada heroik, tidak ada usaha terdengar bijaksana. Hanya jawaban yang muncul begitu saja. Saya merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah saya alami. Malu. Bukan malu karena dihina, melainkan malu karena menyadari betapa sempit cara saya memandang nilai sebuah benda. Selama puluhan tahun, saya percaya bahwa benda berharga harus dijaga dengan cara dimiliki. Anak itu baru saja menunjukkan bahwa benda yang sama justru menjadi lebih berharga ketika dipakai bersama. Saat hendak berpamitan, saya diam-diam memasukkan sejumlah uang ke bawah wadah camilan di ruang tamu. Saya tahu mereka akan menolak jika saya menyerahkannya langsung. Saya mengira cara itu lebih halus. Namun baru beberapa langkah keluar dari rumah, saya mendengar seseorang memanggil dari belakang. Saya menoleh. Bukan Rahmat, bukan tuan rumah, melainkan anak laki-laki tadi. Ia berlari kecil membawa uang yang saya tinggalkan. Napasnya terengah. Ia menyodorkannya kepada saya sambil berkata pelan bahwa ayahnya meminta uang itu dikembalikan, karena malam ini mereka hanya mengundang tamu untuk makan bersama,
bukan untuk menerima balasan. Saya tidak mampu mengucapkan apapun. Saya hanya menerima kembali uang itu. Anak tersebut membungkukkan badan sedikit, lalu berlari pulang tanpa menunggu jawaban. Saya berdiri sendirian di tengah gang yang mulai basah oleh hujan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasa seluruh ukuran keberhasilan yang selama ini saya banggakan perlahan runtuh. Namun saya belum mengetahui bahwa keesokan pagi sebuah pertemuan tak terduga di gedung pertunjukan akan memberikan pukulan terakhir yang sepenuhnya mengubah cara saya menilai arti kemajuan sebuah bangsa. Pagi itu saya datang lebih awal daripada siapapun. Gerbang gedung pertunjukan masih tertutup. Udara masih dipenuhi embun tipis. Saya duduk di bangku kayu yang menghadap halaman depan. Di tangan saya terdapat buku catatan yang selama bertahun-tahun selalu saya isi dengan ukuran, angka, dan standar teknis. Hari itu saya membuka halaman baru. Namun pena saya tidak bergerak. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya tulis. Seluruh cara saya menilai sebuah tempat mulai terasa tidak cukup. Selama ini saya selalu menggunakan parameter yang sama. Pendapatan, produktivitas, kecepatan, efisiensi. Semuanya penting. Tetapi beberapa hari di Indonesia membuat saya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak pernah masuk ke dalam laporan manapun. Kepercayaan. Gerbang akhirnya dibuka. Beberapa relawan datang membawa peralatan. Mereka saling menyapa singkat, lalu langsung bekerja. Tidak ada rapat panjang. Tidak ada pidato penyemangat. Saya memperhatikan seorang pria muda yang baru tiba dengan sepeda. Ia tidak masuk ke dalam gedung. Ia berhenti di depan kotak perkakas umum yang diletakkan di dekat pintu. Kotak itu tidak dikunci. Ia membuka tutupnya, mengambil sebuah obeng, lalu menuliskan sesuatu pada selembar buku kecil yang berada di atas kotak. Setelah selesai bekerja sekitar 1 jam, ia mengembalikan obeng tersebut. Kemudian mencoret kembali catatan tadi. Saya menghampirinya. Buku itu ternyata hanya berisi daftar sederhana. Nama depan, alat yang dipinjam, jam pengambilan, jam pengembalian. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada petugas yang memeriksa. Saya bertanya apakah pernah ada alat yang tidak kembali. Pria itu berpikir cukup lama. Akhirnya ia menjawab bahwa mungkin pernah. Ia tidak yakin. Karena kalau ada alat yang hilang, biasanya beberapa hari kemudian akan muncul alat lain yang fungsinya sama. Saya mengerutkan dahi. Bagaimana mungkin? Ia menjelaskan bahwa kadang seseorang lupa mengembalikan. Begitu sadar, ia mengganti dengan alat miliknya sendiri. Tidak ada yang mempermasalahkan merek atau bentuknya. Yang penting pekerjaan bisa terus berjalan. Saya memandangi kotak perkakas itu. Di bengkel saya di Belgia, semua alat diberi nomor inventaris. Disimpan di lemari berkunci, dipantau kamera. Di sini, sebuah buku tulis tipis tampaknya sudah cukup. Pekerjaan renovasi berlangsung semakin cepat. Hari itu beberapa musisi lokal datang mencoba akustik ruangan. Saya duduk di sudut, mendengarkan. Suara biola memenuhi ruang yang baru selesai diperbaiki. Pantulannya hangat, tidak tajam. Saya menutup mata. Beberapa detik kemudian saya menyadari sesuatu. Ruangan itu memang dibangun dari kayu, paku, semen, namun yang membuatnya terasa hidup justru bukan materialnya, melainkan orang-orang yang membangunnya. Setelah latihan selesai, seorang perempuan lanjut usia menghampiri saya. Rambutnya sudah memutih. Langkahnya pelan. Ia membawa sebuah map plastik bening. Di dalamnya terdapat foto-foto lama. Gedung itu puluhan tahun lalu. Anak-anak yang kini sudah dewasa. Konser kecil. Perbaikan pertama. Perbaikan kedua. Saya melihat satu foto yang membuat saya berhenti. Foto itu memperlihatkan puluhan warga bekerja bersama. Sebagian mengecat. Sebagian mengangkat kayu. Sebagian memasak untuk para relawan. Tidak ada satupun orang yang berdiri paling depan. Saya bertanya siapa ketua proyek saat itu. Perempuan tersebut tersenyum.
Ia mengatakan bahwa setiap kali ada pekerjaan besar, selalu ada orang yang memulai. Tetapi setelah pekerjaan berjalan, semua orang menjadi pemiliknya. Kalimat itu terasa sangat asing bagi saya. Di banyak proyek besar yang pernah saya ikuti, nama arsitek jauh lebih dikenal daripada nama tukang. Nama donatur jauh lebih besar daripada nama sukarelawan. Di foto ini saya tidak mampu membedakan siapa yang paling penting. Mereka tampak setara. Menjelang siang saya kembali membuka buku catatan. Kali ini saya mulai menulis. Bukan angka, bukan ukuran. Saya menulis satu kalimat. Kemajuan tidak hanya dibangun oleh teknologi yang canggih, tetapi oleh masyarakat yang mampu mempercayai satu sama lain ketika tidak ada seorang pun yang sedang melihat. Saya membaca ulang kalimat itu beberapa kali, lalu menutup buku. Rahmat duduk di samping saya. Ia tidak bertanya apa yang saya tulis. Ia hanya memandang gedung yang hampir selesai. Beberapa saat kemudian ia berkata pelan bahwa setelah proyek ini selesai, mereka akan pindah membantu sekolah lain yang membutuhkan. Saya bertanya siapa yang meminta bantuan. Rahmat menggeleng. Belum ada. Mereka hanya mendengar kabar bahwa ada ruang musik yang mulai rusak. Kalau benar rusak, mereka akan datang. Kalau ternyata tidak terlalu parah, mereka pulang. Sesederhana itu. Saya tertawa kecil. Bukan karena lucu, melainkan karena saya mulai memahami pola yang selama ini tidak mampu saya lihat. Di tempat ini, gotong royong bukan kegiatan. Ia adalah cara berpikir. Saya memandang langit yang mulai cerah. Perjalanan saya hampir selesai. Namun saya tahu masih ada satu hal yang harus saya lakukan sebelum kembali ke Belgia. Bukan memberikan donasi. Bukan menyampaikan pidato. Melainkan mengakui di hadapan diri saya sendiri bahwa selama bertahun-tahun saya telah salah menilai Indonesia hanya melalui berita, statistik, dan prasangka. Pengakuan itu ternyata jauh lebih sulit daripada memperbaiki biola paling langka yang pernah saya pegang. Saya tidak langsung berkemas. Tiket pulang memang sudah ada di dalam surau saya. Penerbangan dijadwalkan keesokan sore. Namun, untuk pertama kalinya dalam setiap perjalanan kerja yang pernah saya lakukan, saya merasa tidak tergesa-gesa meninggalkan sebuah kota. Biasanya, sehari sebelum pulang, saya selalu menyusun daftar. Kontrak yang selesai. Klien yang harus dihubungi. Biaya yang harus dilaporkan. Kali ini saya justru membuka kembali buku catatan. Lembar-lembar yang biasanya dipenuhi sketsa konstruksi biola, kini berisi nama-nama kecil. Rahmat, pemilik kios kopi. Perempuan penjaga perpustakaan. Tukang servis kipas angin. Anak laki-laki yang berbagi pahat. Tidak ada satupun dari mereka memiliki jabatan yang dapat menarik perhatian media internasional. Tidak ada yang memimpin perusahaan besar. Tidak ada yang tampil di panggung konferensi. Namun merekalah orang-orang yang paling sering muncul dalam pikiran saya. Saya mulai bertanya kepada diri sendiri, mengapa? Jawabannya datang perlahan. Selama hidup saya terlalu sering mengukur kemajuan melalui mereka yang berada di puncak. Saya mempelajari kota melalui gedung tertingginya. Saya menilai negara melalui angka investasinya. Saya membandingkan masyarakat melalui universitas terbaiknya. Namun, beberapa hari di Indonesia mengajarkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Sebuah bangsa tidak benar-benar terlihat dari orang-orang paling suksesnya. Ia terlihat dari bagaimana warga biasa memperlakukan orang yang tidak mereka kenal. Siang itu saya kembali berjalan sendirian, tanpa tujuan. Saya melewati jalan-jalan yang beberapa hari lalu terasa asing. Kini langkah saya jauh lebih ringan. Pemilik toko mulai mengenali wajah saya. Seorang anak melambaikan tangan ketika berpapasan. Saya membalas lambaian itu tanpa berpikir. Perubahan kecil. Namun saya sadar. Beberapa hari lalu saya mungkin hanya akan menganggukkan kepala seperlunya. Di sebuah persimpangan, saya melihat dua pengendara sepeda berhenti hampir bersamaan. Seorang lelaki tua membawa kardus yang tampak berat. Tanpa diminta, salah satu pengendara turun, membantu mengangkat kardus itu hingga ke seberang jalan.
Setelah selesai, ia kembali menaiki sepedanya. Mereka bahkan tidak saling bertanya nama. Peristiwa itu berlangsung kurang dari 1 menit. Lalu, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Saya tidak lagi terkejut. Justru saya mulai memahami mengapa tidak seorang pun menganggap tindakan semacam itu luar biasa. Bila sesuatu dilakukan setiap hari, ia memang berhenti terasa istimewa. Sore harinya saya mengunjungi perpustakaan musik untuk terakhir kali. Perempuan yang menjaga meja administrasi masih mengenali saya. Ia menanyakan kapan saya pulang. Saya menjawab, besok. Ia tersenyum, lalu menyerahkan sebuah amplop tipis. Saya terkejut. Saya membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat salinan foto-foto lama komunitas musik. Juga 1 lembar partitur sederhana yang telah diperbanyak menggunakan mesin fotokopi tua. Saya bertanya mengapa saya diberi semua ini. Perempuan itu menjawab bahwa beberapa kenangan lebih baik ikut bepergian daripada hanya disimpan di lemari. Saya hampir refleks mengambil dompet. Namun saya segera menghentikan tangan saya sendiri. Saya akhirnya mengerti. Tidak semua kebaikan harus dibalas dengan uang. Kadang-kadang cara terbaik menghormati pemberian adalah menerimanya dengan tulus. Saya mengucapkan terima kasih, sesingkat mungkin. Perempuan itu mengangguk, lalu kembali menyusun buku seolah tidak ada peristiwa penting yang baru saja terjadi. Ketika matahari mulai turun, saya kembali ke hotel. Kotak kayu masih berada di tempat yang sama. Telepon saya masih penuh dengan foto-foto yang belum sempat saya lihat kembali. Tidak ada satupun barang saya yang hilang selama berada di kota ini. Namun, sesungguhnya ada sesuatu yang memang hilang. Prasangka saya. Malam terakhir sebelum kepulangan, saya duduk sendirian di dekat jendela kamar. Lampu-lampu kota menyala perlahan. Saya membuka komputer. Bukan untuk menyelesaikan laporan biaya. Saya mulai menulis sebuah esai. Bukan tentang teknik restorasi, bukan tentang kualitas kayu tropis. Judul sementara yang saya ketik hanya terdiri dari beberapa kata. Kepercayaan sebagai infrastruktur yang tak terlihat. Saya berhenti cukup lama setelah menuliskan judul itu. Lalu tersenyum sendiri. Selama bertahun-tahun, saya percaya bahwa jalan, rel kereta, pelabuhan, dan gedung adalah fondasi kemajuan. Kini saya sadar, semua itu memang penting, sangat penting. Namun tanpa masyarakat yang saling menjaga, infrastruktur hanya akan menjadi bangunan yang dingin. Indonesia menunjukkan kepada saya bahwa ada satu infrastruktur lain yang tidak dapat dipotret satelit, tidak tercatat dalam laporan keuangan, tidak terlihat dalam grafik ekonomi. Kepercayaan. Ia menghubungkan orang-orang yang bahkan tidak saling mengenal. Ia membuat sebuah kotak kayu kembali kepada pemiliknya. Ia memindahkan telepon saya dari tangan ke tangan tanpa kehilangan apapun. Ia membuat seorang anak rela berbagi alat yang baru saja ia perbaiki. Dan ia membuat saya, seorang asing yang datang dengan hati penuh kecurigaan, merasa diterima tanpa pernah diminta menjadi siapapun selain diri saya sendiri. Namun saya masih harus menghadapi satu perjalanan terakhir. Perjalanan pulang. Dan saya belum tahu bahwa justru di bandara, beberapa menit sebelum meninggalkan Indonesia, saya akan mengalami momen yang akhirnya membuat saya memahami arti sebenarnya dari kalimat yang terus saya dengar sejak hari pertama. Memang sudah seharusnya begitu. Pagi terakhir di Semarang datang tanpa banyak suara. Saya menutup koper perlahan. Kotak kayu itu saya letakkan di bagian paling atas. Bukan lagi karena takut kehilangannya, melainkan karena saya ingin melihatnya setiap kali membuka koper. Benda itu kini menyimpan makna yang berbeda. Ia bukan lagi sekedar warisan guru saya. Ia telah menjadi pengingat tentang sebuah perjalanan yang mengubah cara saya memandang manusia. Mobil yang membawa saya menuju bandara melaju tenang. Di luar jendela, kehidupan berjalan seperti biasa. Warung mulai membuka pintu. Anak-anak berseragam berjalan menuju sekolah. Petugas kebersihan menyapu trotoar. Tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui bahwa seorang pria asing di kursi belakang sedang berusaha menyusun ulang keyakinan yang telah ia bangun selama puluhan tahun.
Sesampainya di bandara, proses keberangkatan berlangsung cepat. Saya menyelesaikan pemeriksaan bagasi, melewati pemeriksaan keamanan, kemudian duduk di ruang tunggu. Masih ada waktu hampir 1 jam sebelum naik pesawat. Saya membuka komputer. Esai yang semalam saya tulis belum selesai. Saya membaca ulang setiap kalimat, lalu berhenti pada satu paragraf. Saya menulis bahwa Indonesia mengejutkan saya karena masyarakatnya jujur. Saya menghapus kalimat itu. Rasanya tidak tepat. Kejujuran memang saya lihat, tetapi itu bukan inti dari semuanya. Saya mencoba menulis lagi. Indonesia mengejutkan saya karena masyarakatnya saling percaya. Saya kembali menghapusnya. Masih belum cukup. Beberapa hari terakhir menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Yang saya lihat bukan hanya kepercayaan, melainkan kebiasaan menjaga kepercayaan. Itulah perbedaannya. Saya sedang memikirkan kalimat pengganti ketika seorang petugas bandara menghampiri. Ia membawa sebuah map tipis. Saya langsung memeriksa tas saya. Semua ada. Paspor, komputer, dompet, kotak kayu. Tidak ada yang tertinggal. Petugas itu bertanya dengan sopan apakah saya bernama Alarik. Saya mengangguk. Ia membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat buku catatan kecil berwarna coklat. Saya terdiam. Buku itu saya gunakan setiap hari selama perjalanan. Saya bahkan tidak sadar telah menjatuhkannya. Petugas menjelaskan bahwa seorang petugas kebersihan menemukannya di kursi ruang tunggu beberapa menit sebelumnya. Karena di halaman pertama terdapat kartu nama saya, buku itu langsung diserahkan ke meja informasi. Tidak sampai 10 menit kemudian, buku tersebut sudah kembali ke tangan saya. Saya membuka halaman terakhir. Masih ada. Tulisan tangan saya. Catatan-catatan kecil. Nama-nama orang yang saya temui. Tidak satu lembar pun hilang. Saya menoleh ke arah petugas. Saya ingin bertemu orang yang menemukannya. Petugas itu tersenyum. Ia menunjuk ke arah lorong yang sudah kembali sibuk. Petugas kebersihan tersebut rupanya sudah melanjutkan pekerjaannya. Tidak menunggu ucapan terima kasih. Tidak meminta dipanggil. Ia hanya kembali mendorong kereta pembersihnya. Saya berdiri beberapa saat, kemudian berjalan ke arah lorong itu. Saya menemukannya sedang mengelap pegangan kursi. Saya mengucapkan terima kasih. Ia menghentikan pekerjaannya sejenak, mengangguk, lalu berkata pelan bahwa siapapun pasti akan melakukan hal yang sama. Kalimat itu kembali saya dengar. Memang sudah seharusnya begitu. Tidak ada nada kebanggaan. Tidak ada kesan ingin dipuji. Hanya sebuah keyakinan yang diucapkan dengan tenang. Saya akhirnya memahami sesuatu. Selama ini saya selalu menganggap kepercayaan lahir karena adanya sistem, peraturan, kamera, sanksi. Indonesia memperlihatkan urutan yang berbeda. Kepercayaan lebih dulu hidup di dalam masyarakat. Barulah sistem menjadi kuat. Saya kembali ke ruang tunggu. Pesawat mulai dipanggil. Saya menoleh sekali lagi ke arah terminal. Tidak ada adegan dramatis. Tidak ada perpisahan besar. Rahmat tidak datang. Pemilik kios kopi tidak muncul. Anak yang belajar mengasah pahat juga tidak ada. Mereka semua sedang menjalani hidup seperti biasa. Justru disitulah letak kekuatan yang selama ini gagal saya lihat. Kebaikan mereka tidak pernah dipentaskan. Ia tidak membutuhkan penonton. Ia tetap ada, bahkan ketika tidak ada orang asing yang memperhatikannya. Di dalam pesawat, saya membuka kembali esai yang belum selesai. Kali ini saya tidak menghapus apapun. Saya hanya menambahkan satu paragraf penutup. Saya menulis bahwa selama bertahun-tahun, saya mengira kemajuan sebuah bangsa dapat diukur melalui gedung pencakar langit, teknologi, dan nilai investasi. Indonesia memaksa saya mengakui bahwa semua ukuran itu tidak pernah cukup. Kemajuan sejati juga lahir ketika seorang anak merasa wajar berbagi alat dengan temannya. Ketika seorang tukang servis memilih mengembalikan telepon tanpa mengharapkan hadiah. Ketika relawan memperbaiki ruang musik tanpa menunggu pujian. Ketika seorang petugas kebersihan mengembalikan buku catatan seorang asing, lalu kembali bekerja seolah tidak terjadi sesuatu yang istimewa, saya menutup komputer.
Jendela pesawat memperlihatkan garis pantai yang perlahan menjauh. Saya teringat hari pertama ketika datang dengan kepala penuh statistik, laporan, dan prasangka. Saya pulang membawa sesuatu yang tidak pernah saya rencanakan. Rasa hormat. Bukan kepada satu orang, bukan kepada satu komunitas, melainkan kepada sebuah budaya yang diam-diam mengajarkan bahwa gotong royong tidak lahir dari pidato, melainkan dari keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari oleh orang-orang biasa. Kotak kayu peninggalan guru saya masih berada di kompartemen atas. Saya tahu suatu hari nanti saya akan kembali membukanya di bengkel kecil saya di Belgia. Setiap kali tangan saya menyentuh pahat-pahat tua itu, saya tidak lagi hanya mengingat guru yang mengajarkan cara memperbaiki kayu. Saya juga akan mengingat sebuah negeri yang mengajarkan cara memperbaiki cara pandang manusia. Dan setiap kali seseorang bertanya kepada saya bagaimana rasanya bekerja di Indonesia, saya tidak akan memulai dengan berbicara tentang bangunan, jalan, atau angka pertumbuhan. Saya akan memulai dengan satu kalimat sederhana yang kini saya pahami sepenuhnya. Gotong royong bukan sekedar istilah budaya. Ia adalah alasan mengapa seorang asing akhirnya pulang dengan hati yang jauh lebih kaya daripada ketika ia datang.